Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, asal dari Makassar, program studi PPG Daljab Universitas Negeri Manado. Dengan nomor ujian 2020506811 dengan nomor ujian. Kita lanjut ke proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga Anandaku selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, kedua orang tuanya ya. Tetap semangat dalam proses pembelajaran ya, Nak. Sebelum kita belajar, ya, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Rasmianti, Pak. Rasmianti, satu orang saja yang tidak hadir ya. Kenapa Rasmianti? Sakit atau bagaimana? Sakit. Sakit. Ya. Mudah-mudahan cepat disembuhkan ya. Kita doakan sama-sama. Semoga Nanda Rasmianti diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lanjut, siapa yang mewakili teman-temannya berdoa sebelum kita belajar? Silakan. Ya, Pak. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih Muhammad Ilham Asbar. Ya, pada materi minggu lalu kita belajar tentang karya seni rupa dua dimensi. Masih ada Anandaku yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Masih ada? Baik, Pak. Silakan Mirnawati. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dua ukuran, yaitu ukuran panjang dan lebar. Contohnya seperti lukisan, kaligrafi, dan poster. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus untuk temannya. Ya. Ini bagus ya. Masih diingat materi minggu lalu. Masih ada yang lain? Silakan. Ada mau yang ditambahkan? Silakan. Masih ada yang lain? Saya, Pak. Silakan. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dua ukuran atau sisi. Ya, betul. Ya. Kasih aplaus untuk temannya ya, Siti Hadijah Aulia ya. Jadi bagus sekali ya, materi minggu lalu kita belajar tentang karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dua ukuran, yaitu ukuran panjang dan lebar. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karya seni rupa tiga dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki tiga ukuran, yaitu ukuran panjang, lebar, tinggi, atau kedalaman. Ya. Jadi kedalaman dalam hal ini yang dimaksud adalah memiliki value, massa, atau berat. Itu seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, setelah peserta didik melihat tayangan di classroom, satu, peserta didik dapat menganalisis jenis dan tema karya seni rupa tiga dimensi. Terus tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang jenis dan tema karya seni rupa tiga dimensi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti pada pertemuan kali ini ada dua gambar, contoh gambar karya seni rupa tiga dimensi. Bapak sudah siapkan. Nanti tiap-tiap kelompok Anandaku analisis ya, jenisnya apa, temanya apa. Ya. Sebelum itu kita lanjut ke materi, saya akan membagi kelompoknya. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Untuk kelompok 1 Muhammad Fadil, terus yang kedua kelompok 2 kelompoknya Sahriani. Nanti masing-masing anggota berembuk saja ya. Dimusyawarahkan saja siapa yang masuk kelompok 1, siapa yang masuk kelompok 2. Kita lanjut ke materi.
ada yang bisa menjelaskan tentang karya seni rupa 3 dimensi? Silakan. Siti Hadijah bisa? Karya seni rupa 3 dimensi? Bisa, Pak. Silakan. Karya seni rupa 3 dimensi adalah sebuah karya yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau kedalaman. Ya. Contohnya seperti patung, candi, hidung, dan cangkir. Oke, cukup bagus. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Semangat. Ya. Kasih aplaus untuk Siti Hadijah Odia. Ya. Kita lanjut ke materi. Ini Anandaku bisa lihat, ya. Ini ada video. Nanti Anandaku simak. Ini video pembelajarannya. Karena ini menyangkut tugas yang kalian harus kerja hari ini, yaitu menganalisis 2 jenis gambar tentang jenis dan tema karya seni rupa 3 dimensi. Nanti dibuat dalam bentuk kesimpulan tentang jenis dan tema karya seni rupa 3 dimensi. Jadi mohon Anandaku amati baik-baik videonya, disimak baik-baik videonya, karena ini menyangkut masalah tujuan yang harus Anandaku capai di dalam pertemuan kali ini. Ya, jadi disimak ya, ini Bapak share videonya, diperhatikan. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang menganalisis jenis dan tema karya seni rupa 3 dimensi. Menganalisis apa ya? Menganalisis artinya mengamati. Bagaimana caranya mengamati sebuah karya seni rupa? Bagaimana ya? Yang pertama, jenis karya seni rupa 3 dimensi. Untuk mengamati jenis karya seni rupa, ada 2. Ada yang berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, ada karya seni rupa 2 dimensi, ada karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsinya, ada karya seni rupa murni, ada karya seni rupa terapan. Yang kedua, tema. Tema merupakan suatu gagasan, ide dari seorang perupa yang kemudian dituangkan atau diekspresikan dalam bentuk karya. Tema dalam karya seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 2. Yang pertama, tema realitas internal. Yang kedua, tema realitas eksternal. Tema realitas internal adalah gagasan yang berasal dari dalam diri seorang perupa, yaitu bisa berasal dari cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, dunia khayal. Seperti ini contohnya. Tema realitas eksternal adalah gagasan yang datang di luar kepribadian perupa, yaitu bisa berasal dari lingkungan atau realita yang biasa dilihat seperti kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, politik. Seperti ini contohnya. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Seperti ini contohnya.
Oke, ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan anandaku bisa menyimak dengan baik apa yang ada di materi tadi. Sebelum saya lanjut menjelaskan materi, ada yang mau ditanyakan sampai di sini nak mengenai video tayangan tadi, silakan. Saya Pak, bagaimana caranya membedakan suatu karya yang bertema realitas internal dan bertema realitas eksternal? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi bagaimana caranya membedakan apakah dia bertema eksternal atau bertema internal? Jadi untuk membedakan karya seni rupa 3 dimensi, apakah dia bertema internal atau realitas eksternal? Kita melihat dari ide gagasan yang dituangkan di dalam karya seni rupa tersebut. Ya. Jadi ide gagasannya yang dilihat. Kalau memang idenya berasal dari dalam diri perupanya, berarti dia bertema internal. Kalau ide gagasannya berasal dari di luar diri perupanya, berarti dia masuk tema realitas eksternal. Oke, cukup jelas anandaku? Terus yang berikutnya, kita lanjut ke contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi. Ada beberapa jenis contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama seni patung. Ini jenis seni patung, merupakan karya seni rupa yang diciptakan dari bahan yang bervolume, seperti batu, kemudian dapat dipahat atau dibentuk untuk membentuk karya. Karya seni patung, ada yang bisa memberikan contoh kalau kita berada di Makassar atau di Maros? Ada yang bisa memberikan contoh seni patung, Ananda? Silakan. Siapa? Contoh seni patung, patung Sultan Hasanuddin yang ada di bandara, patung ayam yang ada di Dayak, patung bambu runcing yang ada di Goa. Oke, bagus sekali. Masih aplaus dulu teman-temannya. Ya. Ya, semangat. Ya. Yang berikutnya, Bapak lanjut ke berikutnya. Seni instalasi. Seni instalasi adalah karya yang memanfaatkan ruang dan tidak membedakan seni berdasarkan dimensinya. Artinya seni instalasi dapat terdiri dari beberapa patung, objek non seni, lukisan, dan sebagainya. Jadi di sini antara karya seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi itu dipadukan menjadi suatu karya seni instalasi di dalam satu kesatuan yang utuh. Itu namanya seni instalasi. Yang berikutnya ada seni arsitektur. Arsitektur adalah seni membuat bangunan hingga ke lingkungan sebagai sarana maupun prasarana kehidupan manusia dari segala aspek, baik tempat istirahat dan berlindung maupun untuk beraktivitas. Sudah bisa dipahami yang seni arsitektur? Ada yang bisa memberikan contoh-contoh seni arsitektur? Saya Pak. Mirnawati. Contohnya kalau di Makassar, Menara Pinisi di Universitas Negeri Makassar, Geraha Pena di Jalan Urip Sumoharjo, dan Grand Mall di Kabupaten Maros. Ya, ini yang andaku. Kita lanjut ke berikutnya, ke seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat sebagai alat terapan. Jadi alat terapan ini dapat membantu kehidupan sehari-hari kita. Ada yang bisa memberikan contohnya seni kriya? Saya Pak. Silakan. Contoh seni kriya. 1 cangkir, 2 kursi, 3 meja, 4 piring, 5 lemari. Oke, bagus sekali. Ya. Bagus semua ya jawabannya. Kita lanjut ke berikutnya. Seni lingkungan. Ya, ini yang masih kurang dipahami mungkin anandaku, seni lingkungan ya. Karena ini masih
awam ya, masih kurang dipahami apa itu seni lingkungan. Ya. Seni lingkungan adalah suatu wahana besar yang terintegrasi di sebuah lingkungan, terdiri dari banyak bangunan dan sarana penunjangnya. Jadi contohnya kalau di Makassar ini ada seni lingkungan, umpamanya saya kasih contoh perumahan Grand Mall, ya ada perumahan Grand Mall, ada perumahan apalagi yang di Jalan Hertas ini, ya, yang banyak patung-patung kudanya. Itu. Perumahan apa ya yang ada di Hertas ini? Perumahan Citra Lain Anandaku, ya. Contohnya itu. Ada juga di Bukit Baruga, perumahan Bukit Baruga. Jadi seni lingkungan ini adalah suatu wahana besar yang terintegrasi di sebuah lingkungan, yang terdiri dari banyak bangunan dan sarana penunjangnya. Ya, contohnya saya kasih, kalau di Makassar ada seni lingkungan di Bukit Baruga, ya. Panakukan Mas bisa masuk seni lingkungan yang sudah lengkap sarana prasarananya di dalam. Itu contoh-contoh seni lingkungan. Kita lanjut ke berikutnya. Ini jenisnya berdasarkan tema, ya. Jadi berdasarkan tema, saya ulang kembali, yang berdasarkan tema. Ada yang bertema realitas internal, ada jenisnya yang bertema realitas eksternal. Tema realitas internal adalah gagasan atau ide yang berasal dari dalam diri perubahannya. Contohnya seperti cita-cita, emosi, nalar, intuisi, dan dunia hayal. Terus berikutnya, kalau dia bertema realitas eksternal, berarti ide gagasannya itu berasal dari di luar diri perubahannya. Contohnya kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, dan politik. Itu kalau berdasarkan temanya. Terus kalau berdasarkan fungsinya, ada karya seni rupa murni, ada karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni adalah karya yang dibuat hanya untuk keindahan atau unsur-unsur estetisnya saja. Jadi lebih banyak nilai-nilai estetisnya yang kita nikmati. Itu kalau karya seni rupa murni. Kalau dia karya seni rupa terapan, berarti dibuat untuk tujuan yang lebih mengutamakan fungsi dan kenyamanan penggunanya. Jadi artinya lebih banyak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan diciptakannya untuk fungsi dan kenyamanannya. Oke, ini materinya sudah cukup ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih tugas untuk tiap-tiap kelompok? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah cukup jelas ya, Anandaku? Oke ya, jelas ya? Oke, ini tugas ya, yang harus dianalisis dan dibuat dalam bentuk kesimpulan. Ya, ada contoh karya topeng. Terus berikutnya ada contoh karya seni rupa 3 dimensi Candi Prambanan. Ya, siap ya Anandaku? Ini jadi nanti dianalisis karyanya, jenisnya dia apa, temanya apa, disertai dengan alasan dan fakta-fakta yang dipaparkan untuk tiap-tiap kelompok. Ya, jadi untuk gambar 1, contoh karya seni rupa 3 dimensi seperti itu. Gambar 2 juga dibuat seperti itu, yang Candi Prambanan. Ini dibuat dia jenisnya apa, ya. Terus temanya apa? Terus dipaparkan alasan-alasan kenapa Anandaku mengatakan dia jenisnya ini dan temanya seperti ini. Oke, sudah cukup jelas sampai di sini?
Sudah, Pak. Oke. Yang berikutnya siapa yang siap presentasi? Kelompok Siap, berapa Pak. yang siap? Oke. Perwakilan dari kelompok 1. Oke, Muhammad Fadil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Muhammad Fadil, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1, topeng Malang. Jenis yang ada pada gambar topeng Malang adalah termasuk jenis karya 3 dimensi. Alasannya karena topeng dapat dilihat dari berbagai arah dan tampak nyata. Sementara tema pada gambar topeng Malang adalah eksternal. Alasannya karena topeng Malang bukan hanya sekedar benda seni saja, tetapi topeng dibuat pada mulanya sebagai penggambaran simbolis untuk menghormati roh nenek moyang. Fungsi topeng Malang adalah sebagai sarana ritual. Selain itu juga memiliki fungsi ekonomi. Gambar 2, Candi Prambanan. Jenis karya seni rupa Candi Prambanan adalah termasuk jenis karya seni rupa 3 dimensi. Karena Candi Prambanan dapat dilihat dari berbagai arah dan tampak nyata. Tema pada Candi Prambanan adalah eksternal. Alasannya karena Candi Prambanan dibuat sebagai syarat lamaran Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso konon mampu menyelesaikan 1000 candi yang pada akhirnya digagalkan sendiri oleh Roro Jonggrang. Fungsi Candi Prambanan adalah sebagai tempat untuk pemujaan para warga yang beragama Hindu dan digunakan untuk penyelenggaraan upacara atau adat istiadat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus sekali. Ya. Yang berikutnya, kelompok berikutnya silakan. Ya, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 2 ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis kami. Gambar 1, topeng Malang. Jenis topeng Malang ini berjenis 3 dimensi. Tema topeng ini bertema eksternal karena memiliki struktur tubuh sebagai berikut. Mata, alis, hidung, bibir, kumis, jenggot, jambang, rambut, kurna, hiasan, jamang, cula, sumping, isen-isen, dan warna. Oke. Lanjut. Si ada. Si topeng Malang. 1. Menggambarkan dan memperjelas watak karakter yang dibawakan oleh si penari. 2. Sebagai penghormatan terhadap sesembahan atau berkaitan dengan upacara kepercayaan tertentu. 3. Mempercantik penampilan para penari. Oke. Yang berikutnya masih ada. Gambar 2, Candi Prambanan. Jenis Candi Prambanan yaitu berjenis 3 dimensi. Ya. Tema religius atau internal. Alasannya karena Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, merupakan karya andiluhung kreativitas manusia yang jenius. Prambanan juga menjadi contoh sebuah bangunan yang mampu mengilustrasikan tahapan yang signifikan bagi sejarah kehidupan manusia. Dan candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana dan Krishnayana. Relief ini berkisah diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Oke, ini bagus. Cukup yang kelompok 2, masih ada anggotanya? Sudah cukup? Candi Prambanan pada masa dahulu tempat peribadatan para warga yang beragama Hindu untuk memuliakan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pos untuk wabarakatuh. teman-temannya nak ya. Ini bagus-bagus semua ya. Jadi sudah dipresentasikan semua untuk tiap-tiap kelompok. Jadi untuk anak-anakku sebagai kesimpulan untuk hari ini, ya ini saya lihat ya. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, materi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, pengertian karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran, yaitu ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dalam hal ini, tinggi yang dimaksud adalah berupa kedalaman. Dalam bahasa sederhana, memiliki value atau massa atau berat. Ya, yang berikutnya untuk pertemuan minggu depan, ya kita akan belajar dalam proses berkarya seni rupa. Jadi nanti anandaku pertemuan minggu depan ini kita akan belajar berkarya seni rupa 3 dimensi seperti apa. Untuk tema yang saya angkat materi proses berkarya seni rupa untuk kelas 10 anandaku ini, saya mau ambil tema yang dari bahan limbah. Ya, limbah nanti yang kita manfaatkan untuk jadi karya seni yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi bisa limbah apapun anandaku manfaatkan untuk membuat karya-karya seni rupa 3 dimensi. Ya, jangan sampai limbah-limbah yang ada di rumahnya nanti dibuang begitu saja, padahal bisa dimanfaatkan untuk karya-karya seni, terus bisa diperjualbelikan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya. Sebagai penutup dari saya, jaga kesehatan dan pakai masker, tetap semangat belajar anandaku. Ya. Karena kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Cukup sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, nak? Silakan. Untuk materi kali ini, untuk pertemuan kali ini sudah selesai, ya. Karena ini tiap-tiap kelompok sudah presentasi satu-satu. Alhamdulillah hasilnya bagaimana, ya. Mudah-mudahan anandaku terus semangat di dalam proses pembelajaran, walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini anandaku, silakan. Sudah jelas ya tentang jenis dan tema karya seni rupa 3 dimensi. Jadi nanti insya Allah minggu depan ingat ya nak, bawa bahan-bahannya ya. Nanti bahan limbah saja yang dibawa. Ya, kalau ada yang memang punya kulit jagung yang dibawa. Kalau ada yang bahan limbah kayu yang dibawa. Kalau ada yang punya limbah kain atau kain percah, yang sisa-sisa kain bisa dimanfaatkan untuk jadi karya. Kalau ada limbah-limbah plastik yang banyak di rumahnya, limbah plastik yang diambil untuk dibuat karya. Jadi yang jelas tema untuk pertemuan minggu depan itu limbah, ya, pemanfaatan bahan-bahan limbah. Ya. Silakan, ada yang bisa pimpin doanya sebelum kita akhir pembelajaran. Ilhan Masbar bisa pimpin doanya sebelum kita akhir pembelajaran. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ilham, bisa diulang doanya dulu nak. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Bisa ya? Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, cukup ya. Ini akhir kata dari saya nak. Ya, tetap semangat ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.